Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 8. Bertemu lagi kita dalam pelajaran matematika kali ini. Untuk kali ini kita masuk ke bab 3 yaitu tentang relasi dan fungsi. Adapun kompetensi dasar kita untuk materi ini yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat mendefinisikan relasi, kemudian siswa dapat menjelaskan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi, kemudian siswa dapat menjelaskan beberapa relasi yang terjadi di antara dua himpunan. Baiklah, mari kita perhatikan ilustrasi berikut untuk mengetahui pengertian relasi. Kemudian anak-anak Bapak nanti bisa mengerjakan lembar kegiatan peserta didik yang sudah Bapak bagikan untuk lebih memahami apa itu relasi. Asrel sedang berulang tahun ke-13. Ia mengajak teman-temannya yaitu Tubagus, Yosafat, Reli, dan Rizky pergi ke rumah makan Pak Asy'ari. Menu yang disediakan oleh rumah makan Pak Asy'ari adalah soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Dari menu tersebut, ternyata tiap-tiap anak tidak sama menu favoritnya. Asrel suka soto dan rawon, tetapi kali ini ia memesan rawon. Tubagus suka bakso, rujak cingur, dan sate, tetapi kali ini ia memesan rujak cingur. Yosafat suka sate dan nasi goreng, tetapi kali ini ia memesan nasi goreng. Reli suka bakso, soto, dan rawon, tetapi ia memesan bakso. Kemudian Rizky suka soto dan nasi goreng, tetapi ia memesan soto. Dari ilustrasi ini bisa kita simpulkan di sini terdapat dua himpunan yang bisa kita sajikan dalam bentuk himpunan A, yaitu himpunan nama anak, dan himpunan B, yaitu himpunan menu rumah makan Pak Asy'ari. Nah, jadi di sini kita kembali mengulang bagaimana cara menyajikan yang namanya himpunan ya. Himpunan A yaitu himpunan nama anak. Maka kalau kita tuliskan himpunannya itu dalam bentuk himpunan, anggotanya apa saja nama anaknya. Nama anaknya kalau kita lihat di sini adalah Asrel, ya kan, Asrel. Kemudian siapa lagi? Tubagus. Kemudian siapa lagi? Yosafat. Yosafat. Kemudian siapa lagi di sana? Reli. Kemudian kalau kita lihat yang terakhir adalah Rizky. Jadi ingat ya, untuk menulis yang namanya himpunan, bentuknya harus seperti ini ya. Asrel, Tubagus, Yosafat, Reli, kemudian Rizky. Kemudian untuk himpunan menu rumah makan Pak Asy'ari, kalau kita lihat di situ apa aja kalau kita buatkan daftarnya. Apa saja menunya katanya yang pertama itu adalah soto, ada soto, kemudian ada rawon, ada apa lagi? Ada bakso, kemudian ada nasi goreng, kemudian ada katanya apa? Rujak cingur, kemudian yang terakhir katanya ada sate. Ya, ini himpunan menu rumah makan Pak Asy'ari. Kemudian himpunan pada ilustrasi ini bisa kita sajikan dalam bentuk diagram berikut. Yang A itu tadi himpunan nama anak, kemudian yang B itu adalah himpunan menu makanan di rumah makan Pak Asy'ari. Jadi bagaimana kalau kita mau menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B, aturan apa yang kita tuliskan? Nah, dari sini
Dari bacaan tadi, bacaan pada ilustrasi itu, kita sudah bisa ambil misalnya nama anak, kemudian makanan kesukaannya. Maka ini bisa kita hubungkan. Nah, diagram ini bisa kita hubungkan berdasarkan apa? Berdasarkan makanan kesukaan. Nah, jadi kamu hubungkan dia berdasarkan makanan kesukaan. Jadi nanti dipanahkan dia. Ya, makanan kesukaan. Jadi Asrel berdasarkan informasi sana yang sudah kita buat dalam tabel ini, Asrel ini menyukai makanan apa? Soto dan rawon. Maka kita hubungkan Asrel dengan soto. Ya. Kemudian Asrel juga dengan apa? Dengan rawon. Oke. Kemudian kalau tuh bagus banyak nih ya. Tuh bagus dengan bakso. Kemudian dengan rujak cingur, kemudian dengan apa lagi? Dengan sate, itu makanan kesukaan tuh bagus. Kemudian Yosafat, kalau Yosafat dia pengen sate dan nasi goreng kesukaannya ya, sate dan nasi goreng. Oke. Kemudian kalau Reli, masak makanan kesukaannya apa? Bakso, soto, dan rawon. Banyak juga nih. Bakso, ya kan. Kemudian dia juga suka soto. Kita hubungkannya. Kemudian suka juga dia makan rawon. Oke, itu. Kemudian Rizky suka makan apa? Suka makanan nasi goreng sama soto. Oke, ke atas berarti. Soto, dia suka. Kemudian mana lagi? Nasi goreng. Oke ya? Nah, jadi ini bisa kita hubungkan. Kita pasangkan antara himpunan A dengan himpunan B berdasarkan apa? Berdasarkan makanan kesukaan. Berdasarkan ilustrasi, apakah kita bisa mengganti aturan ini dengan aturan yang lain? Bisa ya, bisa kita ganti lagi berdasarkan apa? Berdasarkan pesanannya. Kalau ini kita hubungkan berdasarkan pesanannya, maka bentuk relasinya beda lagi kan? Maka ini aturannya apa? Makanan yang dipesan. Misalnya di sini kita buat makanan yang dipesan. Oke, coba diperhatikan tabelnya. Kemudian kita rekap di sana. Asrel itu memesan apa? Asrel itu memesan rawon. Oke. Kemudian Tubagus memesan apa? Tubagus memesan rujak cingur. Ini dia pesanannya. Oke ya. Kemudian Yosafat memesan nasi goreng. Yosafat memesan nasi goreng. Oke. Kemudian Reli memesan bakso. Reli memesan bakso. Kemudian Rizky memesan soto. Ya, Rizky memesan soto. Oke, ini dia. Jadi kalau kita buat hubungannya itu berdasarkan pesanannya, maka relasi yang terbentuk adalah seperti ini. Jadi coba diperhatikan. Di sini himpunan B tidak mempunyai pasangan, apakah ini bisa dikatakan relasi? Bisa ya. Jadi yang penting di sini adalah ada hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Ya, jadi kalau misalnya di sini ada hubungan antara himpunan A dengan himpunan B, maka ini sudah bisa dikatakan relasi. Selanjutnya mari kita kerjakan contoh berikut. Dari diagram berikut, tentukanlah relasi yang mungkin katanya. Di sini sudah disajikan dua himpunan. Yang pertama ini kita namakan aja himpunan A, yang ini kita namakan himpunan B. Jadi kita diminta untuk menentukan relasi yang mungkin. Jadi kita jawab dulu. Salah satu contohnya Bapak kasih, misalnya Bapak buatkan di sini kurang dari. Ini udah paham ya, misalnya kurang dari.
Oke, kalau misalnya relasinya ini adalah kurang dari, maka yang bisa kita hubungkan yang mana ke mana nih? Kalau A-nya kita hubungkan ke mana? Nah, dari 0 ya. 0 itu kalau kita lihat pasti kurang dari 1. Berarti boleh kan dihubungkan? Boleh. Kurang dari berapa lagi? 2 dihubungkan. Kurang dari berapa lagi? 3 kita hubungkan. Kurang dari berapa lagi? 4 kita hubungkan. Oke. Itu ya, 0 udah dihubungkan semua. Kemudian 1. 1 itu kurang dari berapa? Kurang dari 2. Oke. Itu udah kita hubungkan. 1 juga kurang dari 3. Kita hubungkan. Kemudian 1 juga kurang dari 4. Kita hubungkan lagi. Kemudian kalau 4. 4 itu kurang dari berapa? Tak ada ya. Oke, kalau 9 kurang dari berapa? Ada juga. Oke, jadi kalau kita buat relasinya adalah kurang dari, maka diagram yang terbentuk adalah seperti ini ya. Jadi coba kamu perhatikan di sini himpunan A tidak mempunyai pasangan, ada 2 nih tidak mempunyai pasangan. Apakah ini bisa dikatakan relasi? Bisa ya. Yang penting sudah ada yang memasangkan anggota himpunan A ke himpunan B. Kemudian bagaimana kalau misalnya relasinya kita ganti lagi? Coba ya kalau kita ganti lagi. Kemudian bagaimana kalau misalnya relasinya kita ganti, bukan kurang dari lagi, apakah bisa kita bentuk misalnya yang lain? Misalnya di sini kita buat lebih dari misalnya. Boleh ya? Kalau lebih dari, coba kita buat pasangannya. 0 lebih dari berapa? Tidak ada, ya kan? Kalau 1 lebih dari berapa? 1 lebih dari 0. Oke, hanya itu aja ya. Kalau 4 itu lebih dari 0, ya kan? Kemudian 4 itu lebih dari 1, 4 itu lebih dari 2, 4 itu lebih dari 3. Oh, pasangannya berarti ada 4. Oke. Kemudian kalau 9. Kalau 9 berarti lebih dari semua ya. Lebih dari 0, lebih dari 1, kemudian lebih dari 2, kemudian lebih dari 3, kemudian lebih dari 4. Oke ya. Kemudian. Jadi ini bentuknya kalau misalnya relasinya kita definisikan sebagai lebih dari. Jadi selain ini bisa lagi nggak kita tuliskan relasi yang mungkin di sini? Bisa ya. Jadi 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 untuk relasi yang mungkin yang lainnya bisa kamu coba sendiri, yaitu dengan kamu ganti dulu ininya ya. Kamu ganti aturannya apa, kemudian kamu hubungkan. Nanti dicoba di rumah sendiri saja ya, relasi-relasi apa saja yang bisa kamu buat dari sini. Kemudian untuk lebih memahami pengertian dari relasi, silakan kamu kerjakan lembar kegiatan peserta didik yang sudah Bapak berikan. Bisa kamu ulang lagi video ini atau kamu baca di buku paket kamu. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan kamu tanyakan lewat grup WA kita ya. Demikian materi kita pada video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.